Namun jika huruf jar ya, huruf jar yang masuk pada kata yang ujungnya alif, sini alif kan, fil mustasfa, alif itu maksudnya mad ya. Ini bisa ditulisnya alif ataupun fathah berdiri seperti ini. Fa-nya akan dibaca panjang. Ini pada hakikatnya di sini ada alif. Min amrika. Maka masuknya huruf jar yang tadi itu yang sudah dipelajari baik fi, min ataupun ila ya. Kemudian ada li juga. Itu seolah-olah tidak berpengaruh pada kata tersebut. Artinya dia tidak bisa memaksa kata setelahnya ini yang ujungnya ada alif ini menjadi kasroh. Nah, jadi kalau ada Amerika dimasuki min ya, ini itu tetap menjadi min Amrika, tidak jadi min amriki ya. Nah, di situ yang harus digarisbawahinya. Kemudian ada juga al-mustasfa, rumah sakit. Al-mustasfa ini juga kalau dimasuki fi ya tidak menjadi fil mustasfi, tetap aja ujungnya tidak berpengaruh tadi kan, seolah-olah tidak berpengaruh menjadi fil mustasfa. Ila Almania, ke Almania. Almania itu Jerman ya. Ke Jerman. Berarti di sini juga tidak berubah, tetap aja Almania karena ujungnya ada alif ya. Nah, sekarang ini materinya di slide ini, di buku yang akan kita bahas juga berkaitan dengan yang ini. Kita kembali lagi ke buku. Jilid 1 halaman berapa? Nah, tadi nih. Halaman 45 ya. Ini masih berkaitan dengan yang barusan dijelasin. Ta'amal, perhatikanlah atau analisis ya. Ta'amal itu pikir-pikir bahasa kitanya. Al-amsilata, contoh-contoh al-atiyata yang berikut ini. Nah, di sini silakan dibaca nih baris pertama nih. Al-baitu fil, silakan. Al-baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Sekarang diterjemahkan aja. Al-baitu rumah, fil baiti di dalam rumah, minal baiti dari rumah, ilal baiti ke rumah. Nah, di sini kelihatan perubahannya dari al baitu menjadi al baiti karena yang tiga ini ada fi, ada min, ada ila di depannya ya. Sehingga al baiti ini kedudukannya sebagai majrur, ujungnya kasroh. Nah, itu. Sekarang akan kita bandingkan dengan tiga kata pada baris kedua dan sampai keempat nih, kedua, ketiga, keempat. Ila itu ke, min dari fi di dalam atau di. Nah, sekarang lihat al-mustasfa. Ini harusnya berdiri ya ini. Fil mustasfa. Ini kita berdiri, harusnya ada ya, panjang harusnya. Biasanya sih kalau ada yang seperti ini berdiri. Kalau ada wadahiyah ya, seperti wadduha. Wadduha itu kasroh harusnya kan, wawunya nanti wawu huruf sama dengan wal asri, wawu huruf sumpah. Demi waktu asar, demi waktu duha. Nanti wawu juga masuk bagian dari haraf jar ya. Ada. Nah, sekarang al-mustasfa artinya apa? Nah, rumah sakit. Nah, ini pakai alif berdiri aja biar nggak bingung ujungnya. Nah, sekarang al-mustasfa ketika belum dimasuki oleh huruf jar. Nah, ketika sudah dimasuki oleh huruf jar, di sini jadi apa? Fil mustasfa. Tidak terlihat ya perubahannya. Yang
Berubah itu hanya pangkatnya saja. Jadi ibaratnya ada seseorang punya jabatan ya. Kalau orang punya jabatan itu biasanya punya seragam. Seragamnya kan beda-beda. Taruhlah misalnya tentara, kan ada bintang-bintangnya. Nah, yang ini tuh ibaratnya pangkatnya dia punya pangkat tetapi dia tidak diberikan tanda. Nah, seperti itu. Jadi kedudukannya tetap sama. Al-mustasfa itu sebagai apa? Sebagai majrur ya, tidak berubah, sama dengan al-baiti. Hanya dia tidak bisa berubah. Nah, sekarang minal mustasfa, dari rumah sakit. Tetap aja di sini ilal mustasfa, ke rumah sakit. Jadi tidak terlihat perubahannya. Abstrak ya. Selanjutnya, pertanyaan baris yang kedua. Kita masuk ke yang ketiga. Amerika. Nah, ini ada Amerika. Kasih huruf V di depannya. Di Amerika. Di Amerika. Tetap ya ujungnya. Min Amerika. Dari Amerika. Ila Amerika. Ke Amerika. Tidak ada terlihat perubahannya. Yang terakhir Almania, Jerman. Nah, ini Almania, ujungnya ada alif juga, dikasih huruf V jadi apa? V Almania, terus min Almania ila Almania, ya ujungnya tidak terlihat perubahannya. Padahal dia itu sebagai majrur sama karena berada setelah huruf jar. Gitu. Nah, sekarang latihan konsep yang barusan di halaman selanjutnya. 46 ya. Ini dari halaman terakhir di bab 8. Ini tidak ada harokatnya. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah. Maksudnya ditulis harokat, diberikan syakal atau harokat. Silakan baris pertama dulu dibaca. Inkaltaro, Inggris, ya. Inkaltaro itu Inggris. Artinya apa? Dokter ini dari Inggris ya. Dokter ini dari Inggris. Nah, sekarang yang menjadi contoh yang mana? Yang menjadi contoh konsep yang barusan. Min, in, kal, tar, ro. Jadi tidak dibaca kasrah ujungnya ya. Karena ada alif. Nah, kemudian yang kedua di sini ada zahaba Hamidun ila Faransa. Artinya iya, betul Pak. Perancis. Nggak terlalu jauh biasanya. Zahaba, pergi, Hamidun Hamid ila Faransa, ke pergi ya. Zahaba itu siapa yang pergi? Hamid. Hamid pergi, gitu ya. Kemana perginya? Prancis. Jadi Faransa. Sama dengan yang tadi. Walaupun ada ila huruf jar, tapi tetap dibaca
Faronsa kedudukannya sebagai majrur ya. Nomor 3 mahmudun. Terus maridun. Huwal ana. Nah, di sini ada al-an. Ini baru mungkin belum terbahas. Ini sekarang. Al-an itu kalau nggak salah udah atau belum? Sekarang. Sekarang. Huwa dia. Huwa itu dia ya. Al-ana itu sekarang. Al-ana. Ini juga bagian dari zorof ya. Hanya saja ini tidak jadi mudhof kalau al-ana. Tidak menjadi mudhof. Ya kan di sini ada alif lamnya. Tidak menjadi mudhof. Kata setelahnya bukan mudhof ilaih jelas. Fil mustasfa. Dia sekarang di rumah sakit. Mahmud sakit. Mahmud sedang sakit, ya. Dia sekarang di rumah sakit. Yang menjadi contoh fil mustasfa. Mahmud, Bu. Kalau Muhammad tidak ada wawunya. Nulisnya tidak ada wawu setelah mimnya ya. Kalau Muhammad. Ini namanya Mahmud. Mahmudun maridun, Mahmud sakit. Wal ana fil mustasfa. Dia sekarang di rumah sakit. Nomor 4. Zahaba Abdullahi, Abdul mudhaf, Abdullahi mudhaf ilaih. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltaro. Artinya Zahaba. Ini dulu ya. Abdullah dulu. Abdullah pergi. Almania itu Jerman. Dari Jerman kemana? Ke Inggris. Ya ini buku ini bukan dibuat oleh orang Indonesia ya. Dibuat di Madinah ini. Universitas Madinah. Kemudian yang menjadi contoh di sini min Almania ya. Min Almania di sini tadi sudah dibahas, walaupun ada min tetap dibaca fathah karena ada alif ya. In Kaltaro juga sama. Sekarang yang nomor 5. Hazal kitabu li Isa. Nah, ini nama orang Isa. Wadzalikal kitabu li Musa. Nah, Isa sama Musa ujungnya ada panjang ya, alif atau mad. Ya, di sini panjang. Isa berdiri ya. Ditulis berdiri aja di bukunya biar tidak bingung. Li Isa li Musa. Kalau di dalam Quran Arab memang tidak ada fathah berdiri ya. Dikasih berdirinya itu ada 2 jadinya. Apa namanya? Ada yang seperti ini, ada yang tanda berdirinya 1 lagi. Kalau di mushaf Arab. Nah, yang menjadi contoh mana ini? Li Isa, li huruf jar ya. Tapi tidak dibaca isi karena apa? Di sini ada alif ya, di sini mad panjang. Isa panjang, di situ kasih fathah berdiri. Wazalikal kitabu li Musa. Buku ini milik Isa dan buku itu milik Musa. Nomor 6. Hazal muhandisu min Amerika. Artinya insinyur itu dari Amerika.
Nah, ini sudah ada pertanyaan dulu untuk huruf jar yang masuk pada kata yang mengandung alif. Kalau tidak ada, kita masuk ke slide lagi. Ada zorof ya, yang kemarin sudah dibahas. Kita review ulang, karena di depan ada latihannya. Nah, di sini ada zorof ya. Zorof itu apa? Keterangan ya, keterangan bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Ini baru nih. Tapi yang ini tuh relatif mudah ya, tidak seperti mubtada, khobar karena kata-katanya sudah jelas. Kata-katanya sudah maksudnya kata-katanya itu kata-katanya kata keterangan waktu atau tempat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Zorof adalah kata keterangan. Ini nulisnya seharusnya sih zorof ya, tidak pakai o. Sebagaimana menulis Allah kan tidak pakai o ya, tulisan Indonesia resminya itu. Tapi saya tulis gini aja supaya tidak salah baca. Zorof adalah kata keterangan terbagi menjadi dua. Yang pertama zorof makan ya, keterangan tempat, dan yang kedua zorof zaman. Jadi makan itu tempat. Ini bahasa Arab nih, bukan bahasa Indonesia. Zorof makan, makanun itu tempat, bahasa kitanya. Ya, makan itu bukan makan bahasa kita nih. Nah, sekarang ada juga zorof zaman. Jadi dilihatnya, lihat artinya aja. Mana yang menunjukkan keterangan waktu dan keterangan tempat ya. Nah, bagaimana ketentuan zorof ini? Harokat ujungnya harus apa? Ketentuan harokat ujungnya harus fathah. Ya, fathah. Nah, ini yang fathah itu baru ini aja. Yang sebelum-sebelumnya belum ada yang fathah ya. Yang ada apa? Ya, ada domah mubtada sama khobar itu domah. Kalau mudhof ilaih kasroh. Kalau majrur kasroh. Nah, sekarang menemukan yang baru namanya zorof. Dia harus fathah. Zorof hampir selalu ya menjadi mudhof, kebanyakannya menjadi mudhof. Tapi ada yang tidak ya, seperti al-ana tadi. Al-ana nggak jadi mudhof kan tadi. Oke, nanti kita lihat lagi al-ana. Karena dia ada alif lamnya juga. Sekarang, kalau sekarang tidak butuh kata apa yang menjelaskan lagi. Sekarang ya sudah sekarang kan. Kalau sebelum atau setelah kan tidak bisa dipahami. Sebelum apa? Setelah apa? Atau di depan? Di depan siapa? Di depan apa? Gitu kan? Di depan, di belakang. Nah, sekarang di antara zorof zaman adalah kata qobla, ya. Qobla itu artinya apa? Sebelum ini biasanya sudah tahu ya kita yang ini. Qobla sebelum, ba'da setelah. Nah, kata qobla ini biasanya dia jadi mudhof. Sehingga kata setelahnya pasti jadi apa? Mudhof ilaih kasroh ya. Misalnya kita mengatakan qobla setelah ba'da setelah isya. Setelah isya bahasa Arabnya apa? Ba'dal isya'i. Gitu ya. Ba'dal isya'i. Kasroh. Ba'dal maghribi. Setelah maghrib. Ba'dal asri. Setelah asar. Kenapa? Karena ba'danya itu jadi mudhof. Kata setelahnya jadi mudhof ilaih, di mana kata mudhof ilaih itu harus kasroh.
Nah, sekarang ini namanya dzaraf zaman karena menunjukkan waktu. Zaman itu waktu. Kalau zaman sudah menjadi bahasa kita ya. Nggak tahu pakai Z atau pakai J. Terus bahasa bakunya ini. Pakai Z ya. Kalau di Bandung J. Biasanya suka bingung ini kalau tes TPA. Apa yang kayak gini suka ada ya, yang mana yang resminya. Nah, sekarang di antara dzaraf makan. Nah, sekarang ada dzaraf makan, keterangan tempat nih. Nah, ini sebenarnya tadi ada satu lagi nih, tadi yang tadi apa? Sekarang teh apa tadi? Al-ana. Nah, bisa dimasukin ke sini, bisa ditulis di sini. Qabla, ba'da, al-ana ya. Nah, sekarang di antara dzaraf makan adalah ada amama dan khalfa. Amama artinya di depan, khalfa artinya di belakang. Nah, sekarang kita masuk ke latihan di buku. Iqra, bacalah. Nah, sini as-saburatu. Saburatu itu papan tulis artinya. As-saburah, papan tulis. Kembali ke buku halaman 46 ya, paling bawah. As-saburatu amamat tolibi wahia khalfal mudarrisi. Artinya apa? Di depan murid dan dia di belakang guru. Nah, yang jadi zoroknya yang digaris bawahi ya. Berarti mana di sini? Amama di depan dan khalfa di lihat harokat ujungnya. Amama ini di mana? Fathah kan, ya. Dia jadi mudhof di sini. Nah, makanya at-tolibi berarti sebagai apa? Makanya at-tolibi harus dibaca kasroh. Nih, karena mudhof ilaih. Berarti amama itu kedudukannya berarti merangkap ya. Selain sebagai zorof, juga sebagai mudhof. Itu nantinya. Kalau ditanya. Amama sebagai zorof, diberi harokat fathah juga sebagai mudhof dari at-tolibi. Wahia, kenapa dibaca hiya di sini? Kenapa hiya tidak huwa maksudnya? Hiya itu menunjuk ke siapa? Dia di sini apa maksudnya? Ke papan tulis ya. Wahia dan dia. Dia itu maksudnya papan. Kalau papan tulis itu kan as-saburah pakai tamar butoh ya. Nah, berarti muannas ya. Kalau misalnya muzakkar pakai huwa gitu. Khalfa. Nah, sekarang khalfa. Khalfa artinya apa? Di belakang. Di belakang guru. Nah, sekarang di belakang itu dzaraf apa berarti ini yang dua ini amama sama khalfa? Dzaraf zaman, dzaraf makan. Di depan sama di belakang itu menunjukkan keterangan waktu, tempat. Berarti dzaraf makan, ya dzaraf makan. Al-mudarrisi juga berarti khalfa sebagai dzaraf dan juga sebagai mudhof. Al-mudarrisi sebagai mudhof ilaih. Nomor 2, silakan dibaca dulu. Tuh, mudarrisi artinya apa? Di mana mobil guru? Ya, di mana mobil? Jawabannya dia amamal rosati. Artinya dia di depan kepala
madrasah ya, bukan mudir. Dia di depan sekolah. Di depan sekolah, madrasah. Kalau mudarrisah, guru perempuan. Ini madrasah. Yang menjadi contoh apa? Amama ya. Amama ini di depan. Seperti tadi dibacanya fathah sebagai mudhof, juga dzaraf, al madrasati mudhof ilaih. Baca kasroh. Nomor 3. Betul. Aina baitul imami. Apa artinya? Di mana rumah imam? Jawabannya baitul imami khalfal masjidi. Artinya rumah imam di belakang masjid. Yang menjadi contoh adalah khalfal masjidi. Khalfa sebagai dzaraf, juga sebagai mudhof, al masjidi sebagai mudhof ilaih. Nomor 4. Hamidun. Nah, ini kata kerja ya. Jalasa ini duduk artinya. Di mana duduk Hamid? Duduk di mana Hamid? Jalasa aja. Jalasa khalfa Mahmudin. Dia duduk di belakang Mahmud. Nah, di sini ada kata jalasa. Khalfa yang jadi contoh ya. Khalfa. Khalfa Mahmudin. Dibacanya ini harus pakai fathah karena dzaraf ya, merangkap sebagai mudhof. Mahmudin mudhof ilaih. Nomor 5. Zahaba Ammarun. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Artinya apa? Amar pergi. Nah, Zahaba pergi ke masjid dan jalasa duduk. Amama di depan mihrab ya. Mihrab tuh udah jadi bahasa Indonesia ya. Ini mihrab ini. Nah, sekarang sebelum ke latihan ada kosakata baru. Mustasfa artinya tadi duduk di depan mihrab. Mihrab. Mihrab itu ini, Bu. Ini mihrab. Apa mihrab itu bahasa Indonesianya apa? Udah jadi bahasa Indonesia ya? Kalau mimbar ininya. Nah, yang ini. Sekarang kosakata baru ya. Al-mustasfa artinya rumah sakit. Almania Jerman. Nih, ditulis saja terjemahnya. Al-mustasfa rumah sakit Almania Jerman. Terus ini apa dibacanya? Inkaltaro Inggris, Swiss, Asikino, pisau. Nih, asikin. Pisau. Apa ini? Faransa, Prancis. Amama yang barusan di depan, khalfa di belakang. Ada pertanyaan dulu? Ini kosakata yang barunya. Sebenarnya kalau nama-nama negaranya ada yang jauh juga sih.
Ini Inkaltaro ya. Almania juga sama. Swiss-ro. Swiss, nama negara. Swiss. Swiss. Sekarang mungkin dilihat latihannya. Nah, silakan latihannya sambil diisi dulu sambil menunggu. Oh, sudah terbuka. Cil, di Zoom. Ini aja ya. Tuh baterainya. Nomor 1. Nah, ini yang bab 8 ya. Terjemah yang paling tepat. Hazar rojulu tajirun. Apa? Apa dulu yang diterjemahinnya ini? Laki-lakinya dulu, Bu. Karena ada alif lam di sini ya. Hazar rojulu, laki-laki ini. Tajirun adalah pedagang. C. Yang ini sebenarnya bukan baru. Indah ya. Ini salah ini. Ini diganti, Bu. Nah, yang ini soalnya nomor 2. Mobil itu indah. Indah atau bagus juga boleh. Bukan baru. Nggak ada jawabannya. Berarti mana ini jawaban yang benar? Nomor 1, ini kopnya juga harus dihilangin ya. Hadhis sayyaratu jamilatun. Nah, ini salahnya di mana? Nomor A, yang A. Hadhihi ya. Kan di sini itu harusnya pakai
tilka. Yang B salahnya karena jamilun ya, padahal di sini tilka muannas. Yang C tuh yang C. Tilka sayyaratu jamilatun. Yang D tilka sayyaratun jamilatun. Nah, ini sebenarnya yang D itu artinya itu adalah mobil yang indah. Ini belum nih, struktur yang ini di bab 9. Dibilang salah, enggak, cuman kurang tepat kalau enggak ada kata yang. Nah, di sini. Yang itu kan nanti jadi sifat. Kalau ini kan tilka sayyaratu, mobil itu indah. Kalau ini itu adalah mobil yang indah. Itu penekanan maknanya berbeda. Berarti yang C ya, karena tadi kita sudah belajar yang ada alif lam. Nomor 3. Yang berkedudukan sebagai khobar. Solihun atau wal al-waladu atau zalika atau al-waladu sama solihun. Solihun ya. Zalikanya sebagai apa? Mubtada, solihunnya sebagai khobar. Nah, kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai Amerika. Ada apa di sini di depan Amerika? Ada min. Min itu huruf, berarti kata setelahnya jadi majrur. Walaupun tidak kasroh ya. Jadi jawabannya yang D, majrur. Kemudian nomor 5 sekarang. Al-masjidu amama itu kedudukan sebagai zorof dan mudhof. Ya, yang barusan ya. Tuh. Sekarang nomor berapa? Ada pertanyaan dulu nih nomor 5. Ini barusan ya. Ya, sengaja jadi di akhirnya ada latihan. Biar masih baru. Nomor 6 sekarang. Kepala sekolah pergi ke Jerman, bahasa Arabnya. Ini yang diuji bahasa Arabnya Jerman apa? Almania ya. Yang A. Kalau yang B Swissro apa? Swiss. Inkaltaro. Al-Mustasfa. Rumah sakit. Nomor 7. Kedudukan kata bergaris bawah pada kalimat Baitut Tobibi khalfal masjidi. Ya, udhaf ilaih. Ngerti udhaf ilaih? Karena khalfanya sebagai zorof dan juga mudhaf kan, otomatis kata setelahnya jadi mudhaf ilaih. Ini nomor 9. Terangan waktu dalam bahasa Arab disebut apa? Zorof zaman. Kalau keterangan tempat, zorof makan. Nah, ini mah kosakata aja. Arti dari jalasa.
Duduk yang barusan ya. Terakhir arti dari as-saburatu. Papan tulis. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau tidak ada, kita tutup dengan bacakan alhamdulillah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim.